Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Masuk, permainan berubah. Asnawi menjadi daya gedor buat Indonesia. Mudah-mudahan Pak Erick Thohir dengan segala visi misinya, proyek sebagai ketua Oke. Bip, komentarnya tentang tadi pertandingan antara Myanmar melawan timnas kita nih yang berakhir dengan skor 1-0 nih. Nah, kalau kita lihat permainan Indonesia ini semakin berkembang dan semakin bagus. Apalagi babak kedua Asnawi masuk, permainan berubah. Asnawi menjadi daya gedor buat Indonesia, menjadi lebih baik lagi dan mencetak 1 gol. Dan juga strike juga mainnya hari ini juga bagus juga ya. Dan alhamdulillah Indonesia menang dan Indonesia bisa juara AFF. AFF kan? Ya, juara AFF, bismillah insyaallah. Kalau kita lihat lawan Myanmar, seharusnya Indonesia bisa menang jauh lebih banyak lagi. Tapi karena tadi permainannya keras, Indonesia mungkin belum setting dengan baik. Insyaallah pertandingan selanjutnya bisa jauh lebih banyak lagi nyetak gol. Expect gak sih Asnawi yang bakal nyetak gol nih malam ini? Waduh, saya pikir strike yang bakal nyetak gol, tapi ternyata Asnawi. Good job Asnawi. Ya, Bip, ini kan kita menang 1-0 nih, tapi harapan fans timnas Indonesia begitu tinggi walaupun hanya di AFF ya, Ronnya. Cuman kan kita kan nuruninnya pemain-pemain muda nih saat ini sekarang under 22 nih, seperti apa mungkin? Iya, kita kemarin tuh dianggap kita turunin tim B-nya atau tim second-nya, tapi tetap Indonesia harus berkembang dan harus jauh lebih baik lagi. Walaupun tim barisan keduanya insya Allah buat regenerasi jauh lebih baik lagi dan Indonesia kedepannya bisa memenangkan juara-juara yang lainnya. Bip, dengan kemenangan ini rank kita naik, Bip. Jadi 124 nambah poinnya. Iya, Masya Allah. Dulu waktu zaman saya kecil Indonesia pernah 97 atau 96. Jadi insya Allah jauh lebih baik lagi. Dan kita lihat Indonesia kedepannya mudah-mudahan masuk ke 50 besar. Mudah-mudahan lolos Piala Dunia, masuk 50 besar. Tapi di timnas sendiri ada pemain favorit? Saya tuh dari zaman dulu sukanya sama Kurniawan Dwi Yulianto. Jadi kalau Kurniawan main, wah seneng. Kenapa sih? Karena dia skillnya bagus. Sama-sama saya kan sukanya striker. Jadi Kurniawan itu saya rasa strikernya bagus. Dia posisi bagus, positioning, dia controllingnya juga bagus, dribblenya bagus, shootingnya juga bagus. Dan kalau ada di masa-masa sekarang mungkin Indonesia bisa jauh lebih baik. Bip, pemain favorit di Piala AFF kali ini siapa sih, Bip? Asnawi oke, keren. Mudah-mudahan Asnawi jauh lebih baik lagi. Strike juga keren. Dua-duanya terbaik. Marcelino juga bagus mainnya. Dan juga Marcelino juga berkembang. Marcelino, strike, Asnawi, bismillah. Oke. Pertandingan selanjutnya kita bakal ketemu dengan Vietnam, Laos, dan Filipina. Nah, seperti apa prediksinya? Prediksi insya Allah mudah-mudahan lawan Vietnam Indonesia menang, lawan Laos menang besar, lawan Filipina jauh lebih besar lagi menangnya. Bismillah, semangat, berjuang. Passing-passingnya jauh lebih baik lagi
bola pendeknya jauh lebih bagus lagi, bola panjangnya lebih controllingnya lagi, lebih bagus lagi. Mudah-mudahan semangat, pelatihnya juga luar biasa. Bismillah, insya Allah menang besar. Bib, terus tidak ingin tampil di entertain seperti apa mungkin Bib? Kan udah nggak pernah terlihat lagi. Nah, Kartika alhamdulillah Allah udah kasih hidayah yang besar dari hijrah yang dahsyat, pakaiannya udah syar'i, dan alhamdulillah lagi dia sudah bernikah dan sudah meninggalkan media sosial, dan dia udah mengarah kepada mencari ridhonya Allah, mencari ridhonya Rasulullah, dan sholatnya alhamdulillah qobliyah badiahnya nggak tinggal, Senin Kemisnya Masya Allah, dan Qiyamul Lailnya Masya Allah, subhanallah, Qiyamul Lailnya subhanallah, dan berharap Allah ridho dan Allah kasih keberkahan, tinggal nunggu surganya Allah. Bib, tapi sempat ada kerinduan nggak sih mungkin cerita ke Habib? Nah, kalau bicara kerinduan, Kartika tuh rindu dengan berada di televisi, tapi dia tahu batasan-batasannya, dan dia tahu bagaimana sekarang menjadi karakter wanita yang sesungguhnya, yang mencontohkan Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatuna Khadijah, yang berharap menjadi wanita yang terbaik. Artinya keputusannya udah dari lama gitu. Sebetulnya keputusannya itu rencananya umurnya 40, tapi tiba-tiba di usianya yang sekarang ini, usia yang 33 tahun kurang lebih, dia berharap agar Allah ridho kepadanya sehingga Allah kasih kemudahan, dan saya nggak nyangka di tahun ini. Bib, itu Saya pikir 40-an tahun. itu keputusannya Murni dari Kartika sendiri, bukan dari saya. Kalau saya cuman kalau udah naik jangan turun lagi ya. Jadi kalau udah pakaiannya syar'i, nggak boleh pakai celana lagi. Kalau udah pakai celana nggak jadi masalah, ya kan, nggak jadi masalah. Dia berkembang ke syar'i. Nanti ke syar'i jauh lebih baik lagi, jauh lebih baik lagi. Tapi kalau di syar'i nggak boleh mundur ke celana. Jadi nggak boleh turun lagi. Nggak boleh turun, harus grade-nya harus naik. Bib, tapi setelah bercadar masih ada tawaran-tawaran nggak sih Bib? Oh banyak, kemarin ditawarin di salah satu stasiun TV. Oh ada di sini kayaknya, ya kan? Untuk salah satu hoodnya, dan juga Kalisa juga diundang hoodnya juga sekalian nama Kartika, tapi alhamdulillah ditolak sama dia. Kalau untuk iklan terus kayak Udah ditawarin iklan, udah ditawarin TV, udah ditawarin film, udah ditawarin sinetron, semuanya ditawarin, dan bahkan 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Bib, sementara jejak digital sendiri seperti apa? Kan jejak digital nggak bisa dihapus. Gini, yang namanya hidup ada memiliki masa lalu. Ketika seseorang mengupload dia yang belum bercadar atau dia yang belum menggunakan hijabnya, biar dosanya mereka yang tanggung, nggak jadi masalah. Kan hidup itu kan ada aturannya. Kalau misalkan kita lihat kebaikan, maka Allah akan balas dengan kebaikan. Bahkan fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat baik, Allah kasih kebaikan dan Allah kasih keberkahan. Siapa orang yang berbuat buruk, Allah kasih keburukan dan dosanya juga jelas pada dirinya. Jadi siapa orang yang ghibah, adu domba, mengupload media sosial yang tidak menggunakan jilbabnya atau auratnya kelihatan, biar mereka yang berdosa. Bib, Tapi nggak ada rencana maksudnya untuk men-tag atau mungkin menyuruh minta tolong atau gimana? Kalau Allah izinin, mudah-mudahan sekarang Kementerian apa? Digital ya? Kementerian Digital atau Komdigi bisa menghapus Kartika Putri dengan clean. Mudah-mudahan. Salam buat Bu Mutia. Bib, tapi ada ini nggak sih maksudnya kalau misalnya seandainya kan kemarin juga ada tuh pemain sinetron yang jejak digitalnya ditampilin lagi, dia sampai nangis-nangis sampai sedih. Kalau misalnya itu terjadi sama akan protes atau apa seperti itu nggak sih? Film-film Kartika juga banyak yang dimunculin kok di waktu-waktu malam. Tapi Kartika kalimatnya apaan? Kalau Allah sudah berkehendak kebaikan, Allah kasih kebaikan. Kalau misalkan dia yang ngeluarin, biarkan dia yang dosa. Kita yang dapat pahalanya. Udah selesai. Kan hidup kan gampang. Kan Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun. Ketika kita taubat, minta ampunan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan ampunin kita. Dan Kartika notabene dari kehidupan keluarganya memang tidak mengerti agama. Yang dianggap aurat itu nggak jadi masalah. Seperti itu tuh nggak jadi masalah, itu biasa-biasa aja. Yang dia lakukan adalah berusaha menjadi manusia yang dekat dengan Allah, yang bertakwa kepada Allah untuk sekarang ini, menjadi orang yang baik, ya bismillah. Zaman dulunya yang penting sholat 5 waktu, dia belajar baca Quran, ya dianggap itu benar. Asal jangan melakukan perbuatan yang nggak baik, jangan zina, jangan judi, jangan khamar, jangan minuman keras, jangan clubbing, jangan ke tempat-tempat yang nggak baik. Udah, itu adalah jadi orang baik. Menurut dia waktu itu udah benar seperti itu. Dia nggak tahu aurat itu adalah mengundang syahwat dan lain sebagainya. Itulah yang kita bahas selama ini. Tapi bismillah, insya Allah doain penonton di rumah seluruh Indonesia
ketika menjadi yang lebih baik lagi, menjadi dekat kepada Allah, dan Allah kabulkan hajat dan doa-doanya, dan penonton di rumah insya Allah berhijab. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi dong Bib, ini ada Pak Bib, mungkin tadi melihat pertandingan Indonesia lawan Myanmar sendiri seperti apa sih? Untuk pertandingan ya alhamdulillah ya kita clean sheet dengan skor 1-0, tapi memang di babak awal kita banyak ditekan. Menurut saya pribadi untuk timnas kita butuh chemistry sih, karena memang skuad senior sama skuad AFF kali ini beda kan materi pemainnya gitu. Apalagi di sini memang diberikan kesempatan untuk para pemain muda gitu. Jadi mudah-mudahan coachnya bisa membuat chemistry tim ini lebih solid sih gitu, seperti solidnya timnas senior. Oke, tadi Cahya Supriyadi nih ya, pemain tapi di Bekasi FC ya. Iya. Jadi starter dan main 90 menit nih. Terus clean sheet juga, seperti apa melihat performanya? Performanya cukup luar biasa ya, jujur saya pribadi sebagai pemilik klub merasa kehilangan banget sosok dia sebagai kiper penjaga gawang. Terbukti kita nggak ada dia, biasanya clean sheet, tapi kali ini kalah 2-0 kita. Dan itu benar-benar gawang kita dengan mudahnya dibobol oleh tim lawan. Jadi sangat wajar juga performanya Cahya sangat bagus di timnas, dan mudah-mudahan terus bagus. Jadi sehingga dia nanti bisa kembali ke Liga 1 dan menjadi starter di Persija itu sih. Ya, Pi, tadi kan babak pertama kita banyak ditekan ya. Ditekan. Permainannya kurang berkembang. Babak kedua setelah Asnawi sama Strike masuk nih, permainannya langsung berubah nih. Seperti apa mungkin lihat masuknya Asnawi terus Strike babak kedua? Menurut saya coach juga lagi baca pertandingan, membaca skema lawan juga, sehingga tadi dengan masuknya Asnawi sama Strike sangat membantu sih jadi lebih ofensif. Jadi mudah-mudahan di pertandingan berikutnya kita udah makin solid gitu. Ya, Pi, ini kan ranking kita dengan kemenangan 1-0 ini rankingnya jadi naik jadi 124 sekarang ya, yang tadi ya 120. Iya. Ya, ngelihat ya progres itu juga nih, kita perlahan-lahan push rank gitu ya, sesuai Erick Thohir mau target kita nanti bisa 100 besar gitu ya. Lihatnya seperti apa? Harapannya memang kita di 2025 udah di 100 besar sih rank kita. Apalagi kalau kita lolos Piala Dunia kan, itu pasti ranking kita secara otomatis akan naik secara drastis. Jadi mudah-mudahan Pak Erick Thohir dengan segala visi misinya, proyek sebagai ketua PSSI terus bisa dikembangkan dengan naturalisasi yang bahkan udah menginspirasi negara tetangga ya, Malaysia maupun Kamboja. Mudah-mudahan kita bisa di ranking 100 besar di 2025 sih targetnya. Tadi nyangka nggak sih kalau yang cetak gol tunggal kemenangan kita Asnawi gitu sebelumnya? Nggak nyangka sih, karena dia posisinya memang back ya, gitu back, tapi memang dia yang semenjak di Thailand aku lihat memang lebih ofensif, jadi mungkin terlatih karena dari Liga Thailand. Kebetulan Asnawi sahabat saya juga, teman saya juga, jadi mudah-mudahan terus berkembang performa Asnawi dan bisa bersaing sama pemain naturalisasi sih. Prediksinya harusnya kalau skuad kita yang utama jujur 3-0, 4-0 sih, gitu, karena kita benar-benar harus fokus, karena Thailand juga terus berkembang, aku lihat permainannya makanya dia menang 10-0, itu juga tetangga Malaysia, bahkan Kamboja yang naturalisasi kemarin aku nonton permainannya sangat bagus. Jadi kita harus lebih fokus, nggak boleh sepele, tetap bisa memenangkan pertandingan berikutnya. Ini prediksi pertandingan selanjutnya kita bakal ketemu Vietnam, Laos, dan Filipina, seperti apa mungkin? Vietnam prediksi saya agak alot ya melawan Vietnam, tapi kalau Laos dan lawan berikutnya kita bisa bakalan memenangkan dengan skor lebih dari 1-0 sih. Tapi kalau di Vietnam nanti bakalan lebih alot, dan mungkin kita bisa kalah kalau kita nggak fokus. Jadi harus fokus. Berharap juara nggak sih di skuad yang muda ini, Pi? Harusnya juara dong, mengingat timnas putri kita juara kan. Jadi harusnya juara timnasnya. Kalau aku dari awal favoritnya memang Arhan, karena aku memang tipe orang yang suka kerja keras. Pemain yang kerja keras, etos kerjanya, mau ngejar bola gitu. Arhan, aku dari awal timnas di masa Coach Sintayong sukanya Arhan. Baru berikutnya semakin berkembangnya ini ya aku suka pemain-pemain yang beberapa yang memang kerja keras ya, sama Pak Haji Ortmagedon aku juga suka karena dia kerja keras. Gitu. Oke, makasih ya. Makasih ya Mas. Oke.